Di internet, orang-orang lagi ramai banget ngomongin soal 17+8 tuntutan rakyat yang meliputi transformasi, reformasi, dan juga empati. Kenapa? Di tanggal 5 September 2025 ini, para konten kreator favorit lo, orang-orang di internet kembali lagi naikin 17+8 tuntutannya di setiap postingan. Apa yang mendasari itu semua? Jawaban singkatnya, di tanggal 5 September ini merupakan tanggal deadline untuk menyelesaikan 17 tuntutan yang memang diutarakan sama banyak banget orang-orang masyarakat Indonesia kepada lembaga-lembaga negara, pembuat kebijakan ya, badan-badan pengamanan kayak misalkan Polri dan juga TNI, bahkan DPR kita sendiri. Well, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video Ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tau ke lu semua tentang apapun yang berhubungan tentang 17+8 tuntutan rakyat. Jadi, kalau misalnya lu lihat dari beberapa komentar-komentar orang di media sosial, banyak banget yang salah mengira kalau misalkan 17+8 ini dibuat sama konten kreator, dibuat sama influencer, dibuat sama orang-orangan Om Jerome Pauline, terus Andovido Lopez, Jovelda Lopez, Fatih Zati dan segala macam. Padahal 17+8 tuntutan rakyat ini merupakan sebuah kesimpulan, yang disusun sama mereka gitu ya. Atas dasar apa? Atas dasar protes dari beberapa kritik dan juga saran dari banyak banget pihak. Kayak misalkan desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Kemudian ada pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI dan juga pernyataan sikap Center for Environmental Law and Climate Justice Universitas Indonesia. Kemudian ada tuntutan demo buruh di tanggal 28 Agustus 2025 hingga 12 tuntutan rakyat menuju reformasi dan transparansi dan keadilan oleh Reformasi Indonesia di change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan. Jadi buat lu semua yang masih mikir kalau misalnya 17+8 tuntutan ini merupakan tuntutan dari teman-teman konten kreator, itu jawabannya salah. Karena ini merupakan kesimpulan dari berbagai macam protes orang-orang ya, kritik dan juga saran terhadap pemerintah dari masyarakat Indonesia yang emang turun ke jalan atau emang aktif di media sosial. Dan gue bisa bilang kalau misalkan banyak dari tuntutan-tuntutan ini mungkin bisa mewakilkan kalian semua. Yang paling mind blowingnya dalam tuntutan ini adalah ini tuntutan dibuat tanggal 29 September 2025, satu hari setelah almarhum Mas Afan itu meninggal dunia. Dalam kurun waktu satu hari itu Om Jerome dan kawan-kawan gitu ya yang emang menyimpulkan itu semua bisa menyusun segala macam tuntutan dari berbagai macam pihak dengan sangat amat rapi dan juga tersusun dengan baik, dimana orang-orang yang bahkan malas buat ngebaca itu harusnya tertarik juga untuk melihat apa yang mereka simpulkan. Bahkan ya nggak cuman lewat postingan media sosial aja, lu udah bisa ngakses websitenya sendiri di bijakmemantau.id dan juga rakyatmenuntut.net. Ini bagus banget, website bijakmemantau.id ini ya, gue bukan orang yang ngebuat dan gue juga tidak dibayar tentunya gitu ya. Gue juga coba buat menyuarakan karena menurut gue penting banget untuk lu semua para penonton tersayang dan juga tercinta gue harus mengerti betapa politik itu penting buat kehidupan kita semua gitu. Di website ini lu bisa tahu apakah tuntutannya udah dipenuhi atau belum. Ada 4 status, yang pertama baru mulai, yang kedua malah mundur, yang ketiga belum digubris, yang keempat udah dipenuhi. Ironisnya ya buat lu semua yang nggak tahu arti dari 17+8 itu apa. Jadi ini 2 angka dibedakan berdasarkan kapan harus diselesaikannya. 17 itu deadline-nya di tanggal 5 September 2025 dan 8 itu deadline-nya 1 tahun setelah tanggal 29 September 2025. Oke, di website ini lu bisa tahu ya berdasarkan respon dari badan-badan yang harusnya menanggapi tuntutan-tuntutan ini. Dan buat lu semua yang nggak tahu tuntutan itu apa, kita bakal baca bareng-bareng lewat postingan dari malakaproject.id gitu ya. Tuntutan yang pertama itu tugas Presiden Prabowo untuk presiden, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Ini agak sedikit sedih dan juga ironis, soalnya setiap kali gue baca berita ada aja berita yang emang ngasih tahu kalau misalnya masih banyak teman-teman kita yang ditahan. Terus kemudian ada juga beberapa akun media sosial yang akhirnya ditangguhkan, dihapus, dibekukan gitu ya. Pokoknya udah diterminate lah gitu sama media sosialnya. Yang kedua, bentuk tim investigasi independen di mana kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Tuntutan yang ketiga sampai ke yang 5 itu untuk tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Sangat amat penting buat kita
untuk seenggaknya punya perwakilan yang emang mewakili nggak cuman suara doang tapi juga kondisi ekonomi. Tapi kan gue udah keluar duit belum segala macem. Well, kalau misalnya pengen punya banyak duit, ya jangan jadi DPR pada akhir. Meskipun itu mungkin shortcut gitu ya, tapi ya normalnya sih dalam suatu negara gitu ya, dalam suatu wilayah, kalau misalnya memang pengen punya banyak duit ya jadi bisnismen, atau seenggaknya ya buka bisnis sendiri gitu. Dan itu yang sering dikasih tahu kan sama orang-orang yang biasanya punya jabatan. Yang keempat, publikasi transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Oh, ini penting banget gitu ya. Soalnya kalau misalkan buat lo semua yang belum nonton podcastnya Pak Mahfud MD, lo harus tahu kalau misalkan kata Pak Mahfud sendiri gitu ya, tunjangan dan juga gaji yang kita tahu katanya itu cuma beberapa bagian dari uang yang bisa didapatkan katanya. Gua nggak tahu apakah itu benar atau salah, tapi itu omongan dari Pak Mahfud sendiri. Yang kelima, dorongan Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Ya, jadi menurut gua udah cukup dengan menguatkan KPK kembali gitu ya. Entah itu jadi badan independen atau segala macam biar seenggaknya gak gampang diatur gitu. Dan kalau misalnya menurut gua kita harus buat badan-badan lagi, akan makin banyak yang dikeluarkan gak sih secara anggaran. Dan karena kita juga udah punya banyak kementerian gitu ya, kemarin juga katanya ada kementerian baru, kementerian haji dan segala macam gitu. Jadi menurut gua emang pakai lembaga yang ada terus habis itu di maksimalkan gitu ya, potensinya itu udah lebih dari cukup sih. Tapi ini tuntutan yang bagus. Terus habis itu tuntutan yang ke-6 sampai tuntutan yang ke-8 itu untuk ketua umum partai politik. Yang ke-6, pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Oke, kalau misalnya untuk Partai PAN dan juga Partai Nasdem ya, di mana Partai Nasdem itu Partai Syarone, terus kemudian Partai PAN itu Eko Patrio, Uya Kuya dan juga Nafa Urban kalau nggak salah, beberapa yang udah dipecat. Nah tapi orang-orang masih mempertanyakan bagaimana sikap dari PDIP, soalnya ada satu kadernya lagi yang kalau nggak salah tuh kemarin sempat rame gara-gara dia bilang kayak jangan disamakan DPR sama masyarakat jelata gitu loh, atau rakyat jelata. Itu nggak tahu kabarnya kayak gimana, kena konsekuensi juga nggak sama kayak Uya Kuya dan lain-lain. Yang ketujuh, umumkan komitmen partai, dimana untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Ini bagus banget. Oke. Umumkan komitmen partai itu menurut gua satu langkah yang bagus pada akhirnya biar badan legislatif bisa sesuai dengan formatnya. Ada partai oposisi gitu, bukan yang oposisi-oposisian, anjay. Yang ke-8, libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tuntutan yang ke-9 sampai ke yang 11 itu merupakan tuntutan untuk kepolisian Republik Indonesia. Yang ke-9, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Yang ke-10, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Yang ke-11, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Tuntutan yang ke-12 sampai ke yang 14 itu untuk TNI. Yang ke-12, segera kembali ke barak, di mana hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Yang ke-13, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Dan yang ke-14, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tuntutan yang ke-15 sampai ke yang 17 itu merupakan tugas Kementerian Sektor Ekonomi, di mana yang ke-15 itu merupakan pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Dan yang ke-17, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Oke, kemudian ada 8 tuntutan rakyat yang harus dikerjakan dalam 1 tahun. Yang pertama, deadline tanggal 31, berarti ini dibuat tanggal 31 ya nggak sih? 78. Oke. Jadi yang pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, lakukan audit independen yang diumumkan ke publik, tinggikan standar persyarat anggota DPR, tolak mantan koruptor, dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja, hapuskan perlakuan istimewa pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dan pajak ditanggung APBN. Yang kedua, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, di mana partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Mempertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Surat terkocak kali biar lebih epic. Yang keempat, sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor,
di mana DPR harus segera mengesahkan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor. Yang kelima, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. Yang keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, di mana pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar atau food estate dalam tahun ini, dan DPR harus mulai merevisi Undang-Undang TNI. Yang ketujuh, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, di mana DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Yang kedelapan atau yang terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, dan evaluasi audit tata kelola Danantara serta BUMN. Di slide selanjutnya lu bisa tahu ini dibuat dan juga dirangkum atas dasar desakan siapa aja. Kemudian yang terakhir itu adalah pesan langsung dari masyarakat yang ingin diwakilkan dengan bilang kami menunggu because trust is earned not given. Buktikan suara rakyat didengar. Jadi itulah 17+8 tuntutan rakyat yang memang disimpulkan sama teman-teman kreator gitu ya, dimana per tanggal 5 September 2025 kalau nggak salah udah diberikan secara simbolis gitu ya spanduk tuntutan-tuntutannya kepada perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bentar, gua cek dulu. Lupa gua taruh mana. Wait. Nah ini, oke, ini berita dari Indonesian Pop Base. Katanya the 17 plus 8 people's demand have officially been submitted to Parliament. Ini agak sedikit ironi ya gambarnya, karena apa? Karena pada akhirnya mereka datang kalau misal influencer datang. Ya bersyukur gue pada akhirnya gitu, dimana Kak Afu, terus habis itu ada Jerome, ada Adovi, terus ada Fatia, ada Kak Abigail dan kawan-kawan gitu ya. Pada akhirnya benar-benar bisa mewakili kita gitu ya. Semoga nih ya di tanggal 5 September ini tuntutannya benar-benar dipenuhin. Oke, soalnya ada beberapa berita juga gitu ya kalau nggak salah. Dari Badan Pengawas, anggota Badan Pengawas Indonesia, Pak Wiranto, di mana beliau bilang kalau semua dipenuhi repot. Tapi balik lagi, kita bakal lihat bagaimana kondisi negara kita tercinta ini. Yang ini, apakah dengan 9 atau sampai 10 korban ya meninggal dunia gitu akibat demonstrasi yang terjadi dari tanggal 25 sampai tanggal 28 benar-benar dihargai. Oke, terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti. Sehat-sehat semuanya, semoga kita selamat, semoga kita bisa survive selama 5 tahun ke depan. Sampai jumpa.